Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang Allah muliakan, para pecinta ilmu tauhid, mari kita lanjutkan penjelasan kita terkait dengan ilmu tauhid yang kita ambil dari Al-Kharidah Al-Bahiyah karangan Syekh Ahmad Ad-Dardir, salah seorang ulama Mesir di abad ke-17 yang sangat berpengaruh ini. Pada pembahasan yang lalu kita sudah menjelaskan tentang bagaimana posisi perbuatan Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga hubungannya dengan perbuatan manusia. Kemudian penjelasan tentang posisi antara Jabariyah, Qadariyah serta Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ada di antara di antara dua kelompok yang ekstrem tersebut. Nah, kita memasuki bait selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yaqul bi tab'i aw bil 'illah fa dzaka kufrun 'inda ahli millah. Maka terkait dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala serta efeknya terhadap ciptaan itu, tadi kita tahu bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kemampuan untuk menciptakan segala sesuatu di alam termasuk dalam perbuatannya. Maka orang yang mengatakan bahwa alam raya, tabiat atau tabiat, nature bisa juga menentukan sesuatu, au bila illah atau dengan ilat dan ma'lul atau dengan kita pahami sebagai sebab dan akibat, fadzaka kufurun 'inda ahlil millah. Maka pemikiran semacam ini, keyakinan semacam ini termasuk kufur. Jadi orang yang mengatakan bahwa adanya sesuatu perbuatan itu karena natural atau karena adanya sebab akibat dan menegasikan adanya kudrah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan segala sesuatu, maka itu dinilai sebagai kafir. Nah, kita lihat penjelasannya pada kitab ini, pada syarah Al-Kharidah Al-Bahiyah ini. Wa may yaqul min ahli dhalal kal falasifah bit-tab'i. Orang yang berpendapat bahwa alam raya ini terwujud secara natural atau pengaruh alam, bahwa dia bukan karena ciptaan Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah kafir. Atau bil illah, adanya sebab akibat, ay bi ta'thiriha, ya kan, bi ayyakula inna ba'dal asya'i illatun, dengan mengatakan bahwa segala sesuatu ini ada karena merupakan akibat dari adanya makhluk yang lain, ay sababun fi wujudi syai'in min ghairi ayyakuna lillahi ta'ala fi ikhtiyar. Jadi kalau kita mengatakan bahwa adanya alam raya ini merupakan akibat dari adanya sebab, gitu kan, maka itu termasuk dari bagian i'tikad yang sesat dan bisa jadi kafir. Karena apa? Karena itu menegasikan kudrah Allah Subhanahu wa taala, menegasikan tauhid af'al, di mana kita meyakini bahwa semua alam raya, semua kejadian, semua peristiwa, semua perbuatan itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, sebagai mana dalam penjelasan yang lalu. Berbeda dengan kaum filosof. Di sini disebutkan khususnya untuk para falasifah. Kenapa? Karena para filosof itu meyakini bahwa alam raya ini bukan ciptaan Tuhan, bukan ciptaan Allah, tetapi merupakan akibat dari wujudnya Allah. Beda antara ciptaan dengan akibat, atau dalam istilah para filsuf, illah wal ma'lul. Illah itu adalah sebab, ma'lul itu adalah akibat. Jadi adanya alam raya bagi kita, kita mengimani bahwa alam raya ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala memiliki kebebasan untuk mencipta dan tidak mencipta. Jadi wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira, dan Allah menciptakan segala sesuatu lalu membuatkan takdirnya segala sesuatu tersebut. Adapun kata filosof, tidak, alam ini bukan diciptakan tetapi muncul karena adanya zat yang wajib. Jadi karena adanya zat wajib, yang dalam hal ini zat Allah Subhanahu wa taala, kemudian pada saat itulah alam raya ini muncul. Maka menurut para filosof, konsekuensinya adalah kalau alam ini bukan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, tetapi sebagai akibat dari munculnya zat Allah Subhanahu wa taala, maka menurut mereka alam ini qadim. Dan ini tentu kita menganggap adanya zat yang qadim selain zat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa begitu? Karena kalau kita berpendapat seperti para filosof mengatakan bahwa al-illah, Allah Subhanahu wa taala, zat Allah sebagai illah, sebagai sebab, kemudian alam lain ini sebagai ma'lul, sebagai akibat dari zatnya, maka keberadaan alam ini akan tetap ada selama yang menjadi sebabnya ada. Gitu. Tidak mungkin alam ini tidak ada padahal yang menjadi sebabnya masih ada, karena hubungannya adalah sebab akibat. Tetapi karena
hubungannya ini adalah bagi kita adalah antara pencipta dan yang diciptakan. Alam raya ini bisa hancur, tidak qadim, tidak kekal, karena alam ini hanya ciptaan dari zat Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam ini dengan penuh kebebasan, tidak karena menjadi wajib. Seperti misalnya kita contoh yang sederhana adalah adanya anak ini karena adanya bapak. Bapak ini sebagai elah, sebagai sebab, dan anak sebagai ma'lul, sebagai akibat. Gitu. Nah, kapan bapak itu disebut bapak? Ketika anak itu ada. Gitu. Ketika anak itu ada, ketika anak itu lahir, maka disitulah dia disebut sebagai bapak. Nah, ketika zat Allah Subhanahu wa taala ini kita mengimani para penyakit sebagai wajib wujud, tidak ada asalnya, tidak ada awalnya, kemudian pada saat itulah kemudian alam raya ini ada, sehingga alam pun qadim. Alam itu juga tidak memiliki awal, sehingga kekal seperti zat Allah, tidak mungkin. Nah, demikian pula misalnya kita lihat ketika adanya bapak sebagai sebab menjadi anak, kapanpun bapak ada maka anak mesti ada, meskipun bapak itu meninggal, tapi statusnya anak ini ada karena adanya bapak sebagai sebab. Adapun kita Ahlus Sunnah wal Jamaah dan umat Islam secara keseluruhan dan para pemeluk agama apapun di dunia ini mengimani bahwa alam ini bukan merupakan sebab dari adanya zat Allah Subhanahu wa taala, tetapi alam ini adalah ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu alam ini ada mulanya. Kapan Allah menciptakannya itu terserah Allah Subhanahu wa taala, kapan Allah menghancurkannya terserah Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas alam ini ada mula dan ada akhir. Adapun kata filsuf, alam ini ada sebagai pancaran dari zat Allah Subhanahu wa taala sebagai ilah, sebagai sebab menjadi akibat, seperti ketika matahari muncul, maka pada saat itulah muncul sinarannya matahari itu. Ini keyakinan filsuf yang menurut pendapat ahli sunnah wal jamaah pemikiran atau menurut para penganut agama manapun di dunia ini, bahwa meyakini bahwa alam ini qadim, alam ini kekal, sebagai konsekuensi dari alam ini merupakan akibat dari adanya sebab, itu adalah sebuah kekufuran. Karena kita meyakini kan tidak ada zat yang kekal, tidak ada zat yang abadi kecuali zat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita terhindar dari pemikiran dan pemahaman yang salah tentang zat Allah Subhanahu wa taala dan hubungannya dengan makhluk-makhluk ini, dan kita senantiasa dijaga dalam akidah dan keimanan tauhid yang benar sebagaimana bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.